kami dari kelompok Suara Global kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu topik yang cukup menarik dan juga dekat dengan kondisi ekonomi kita saat ini, yaitu peran Indonesia dalam organisasi ekonomi internasional, khususnya dalam International Monetary Fund atau IMF. Nah, teman-teman, selain kita membahas terkait dengan peran Indonesia dalam IMF, kita juga akan mengaitkannya dengan isu yang sering kita dengar belakangan ini, yaitu dengan menguatnya nilai dolar Amerika Serikat terhadap rupiah. Nah, kira-kira apakah kondisi tersebut berpengaruh terhadap perdagangan internasional Indonesia, ataukah bagaimana peran IMF dalam menghadapi tantangan ekonomi global saat ini? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tersebut, hari ini saya telah didampingi oleh rekan-rekan saya yang sangat-sangat luar biasa. Nah, sebelum kita masuk kepada diskusi kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, saya Jamila Montakai akan berperan sebagai host yang memandu jalannya podcast kita kali ini. Di samping saya Rosita Solesala sebagai narasumber. Saya Desitowo sebagai narasumber. Saya Marlene Mareko sebagai narasumber. Saya Tina Kuning sebagai narasumber. Saya Nurkan Sulemnya sebagai narasumber. Baik, terima kasih teman-teman karena telah memperkenalkan diri. Kita akan langsung masuk kepada diskusi kita kali ini. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk kepada pembahasan utama kita kali ini, kita tahu bahwa IMF merupakan salah satu organisasi ekonomi internasional yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem ekonomi global. Nah, Indonesia sendiri itu telah bergabung menjadi anggota IMF dan terus menjalin kerjasama dalam berbagai bidang hingga saat ini. Nah, di sisi lain kita juga sering mendengar berita mengenai membuatnya dolar Amerika Serikat terhadap rupiah. Nah, meskipun terlihat sederhana, ternyata kondisi ini itu bisa mempengaruhi perdagangan internasional dan juga perekonomian Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung untuk memulai diskusi kita. Untuk pertanyaan yang pertama, teman-teman, kita lihat saat ini itu kan dolar ini saat ini lagi naik. Nah, menurut teman-teman sebenarnya dengan kenaikan dolar itu berpengaruh terhadap dengan perdagangan ekonomi Indonesia atau tidak? Bagaimana pandangan teman-teman? Jadi teman-teman, menurut saya itu sangat berpengaruh karena banyak transaksi perdagangan internasional yang saat ini menggunakan dolar Amerika Serikat. Jika dolar naik maka biaya perdagangan pun akan berubah. Ya, menurut saya cukup berpengaruh karena apalagi di bagian impor, kita Indonesia banyak mengimpor barang dari luar negeri dan itu kita membelinya dengan harga yang sangat mahal dan kita harus membayarnya dengan dolar. Ya, selain impor, ekspor juga ikut terdampak dan ada beberapa eksportir justru bisa mendapat keuntungan lebih karena pembayaran dilakukan dalam dolar. Nah, kenaikan dolar juga bisa mempengaruhi harga barang di dalam negeri, terutama bahan bakunya itu yang berasal dari luar negeri. Perubahan nilai dolar memang sangat berpengaruh terhadap perdagangan internasional Indonesia. Baik, jika demikian berarti dengan adanya kenaikan dolar itu ada dampak negatif dan juga positifnya dari berbagai bidang seperti ekspor dan juga impor. Nah, jika demikian, kalau menurut teman-teman, jika kenaikan dolar itu berpengaruh, maka siapa yang paling merasakan dampaknya? Apakah hanya pelaku usaha atau masyarakat biasa juga ikut terdampak? Menurut saya, pelaku usaha impor itu menjadi salah satu pihak yang paling terdampak karena biaya pembelian barang itu meningkat. Ya, industri yang masih bergantung pada bahan baku impor juga merasakan dampak. Terutama di bagian masyarakat, tentunya masyarakat itu ikut terdampak juga karena harga beberapa barang menjadi lebih mahal. Contohnya saja yang kita di NTT sekarang ini, bensin menjadi lebih mahal. Terus aqua yang dulu kita beli dengan 1.000 dapat 2, sekarang 1.000 dapat 1. Jadi menurut saya cukup berdampak juga di bagian masyarakat. Dan juga UMKM yang membantu importnya. Menurut saya juga sektor perdagangan dan manufaktur juga cukup berdampak karena banyak menggunakan bahan atau mesin dari luar negeri. Jika biaya produksi naik maka keuntungan perusahaan bisa berkurang.
Baik, berarti kita lihat nih, yang paling merasakan sebenarnya masyarakat itu sendiri yang paling menderita, karena masyarakat itu seperti yang teman Desi jelaskan bahwa mereka itu susah untuk membeli barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti aqua. Khususnya kita di kalangan mahasiswa nih, aqua nih kita juga sangat membutuhkan. Tapi kita lihat saat ini untuk membeli aqua saja satu saja itu sudah harganya cukup sudah naik. Jadi berarti dengan adanya dolar itu sangat berpengaruh terhadap lingkungan kita sekitar ya. Baik, kalau begitu kita lihat dari perdagangan internasional, menurut teman-teman kenaikan dolar ini lebih banyak membawa keuntungan atau justru sebaliknya membawa kerugian yang besar bagi Indonesia? Kalau menurut saya ada sisi positifnya juga ketika dolar naik, karena eksportir Indonesia bisa memperoleh pendapatan yang lebih besar karena pembayaran dari luar negeri umumnya menggunakan dolar. Namun di sisi lain, kondisi ini cukup berat bagi para importir. Barang yang dibeli dari luar negeri menjadi lebih mahal sehingga biaya usaha juga ikut meningkat. Kalau saya lihat tergantung sektor yang dijalankan. Bagi perusahaan yang fokus ekspor mungkin menguntungkan, tapi bagi yang bergantung pada impor justru menjadi tantangan. Dan selain itu banyak industri di Indonesia masih menggunakan bahan baku impor. Ketika dolar naik, biaya produksi itu naik dan pada akhirnya bisa mengurangi harga barang di Indonesia. Menurut saya dampaknya itu kita tidak bisa lihat hanya dari satu sisi saja, tetapi ada keuntungan dari beberapa sektor yang juga dan juga ada risiko yang harus dihadapi oleh perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Baik, terima kasih atas apa yang teman-teman sampaikan. Berarti dalam kondisi kita seperti ini Indonesia kan telah menjadi anggota IMF. Nah, sebenarnya IMF itu berperan seperti apa dalam membangun perekonomian global saat ini, terkhususnya untuk Indonesia kita sendiri? IMF berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan internasional. Melalui IMF, Indonesia bisa memperoleh berbagai informasi dan analisis mengenai kondisi ekonomi dunia. Kalau dari pandangan saya, IMF itu berperan yang sangat aktif di Indonesia karena IMF memberikan rekomendasi kebijakan ekonomi bagi pemerintah di Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global. Kalau dari saya, yang penting dari IMF itu adanya kerjasama antar negara. Jadi ketika terjadi masalah ekonomi global, negara-negara anggota yang bisa saling mendukung dalam melalui forum tersebut. Nah, IMF juga itu berperan sebagai memantau perkembangan ekonomi dunia, di mana dengan begitu Indonesia dapat lebih siap menghadapi perubahan yang mungkin berdampak pada perekonomian nasional. Jadi bisa dikatakan bahwa IMF membantu Indonesia memahami kondisi ekonomi global sekaligus memperkuat kemampuan dalam menghadapi berbagai risiko ekonomi. Baik, jika demikian maka kita lihat bahwa peran IMF dalam perdagangan ekonomi internasional itu sangat-sangat besar. Jadi terusnya Indonesia juga terpengaruh dengan peran dari IMF tersebut. Nah, lalu jika demikian mengapa Indonesia masih perlu bekerja sama dengan IMF sampai saat ini? Jadi baik, kita sudah tahu semua bahwa saat ini ekonomi setiap negara saling terhubung. Apa yang terjadi di negara lain bisa berdampak pada Indonesia. Sehingga kerjasama dengan IMF masih diperlukan. Dan melalui IMF, Indonesia juga bisa memperoleh berbagai data dan kajian ekonomi yang membantu dalam pengambilan kebijakan. Ya, jadi selain itu, Indonesia itu perlu bekerjasama dengan IMF karena Indonesia bisa menyampaikan pandangan atau kepentingannya dalam berbagai pembahasan ekonomi internasional. Dari pertanyaan kenapa sih Indonesia masih perlu bekerja sama dengan IMF? Ya, karena kerjasama tersebut juga penting untuk meningkatkan kepercayaan dunia internasional terhadap kondisi ekonomi kita di Indonesia. Jadi menurut saya, selama tantangan ekonomi global masih ada, kerjasama IMF tetap relevan untuk membantu menjaga stabilitas ekonomi nasional. Baik teman-teman, berdasarkan apa yang teman-teman sampaikan, saya menyimpulkan bahwa ternyata IMF itu sangat berpengaruh, khususnya untuk negara-negara yang telah menjadi anggota IMF itu mereka saling bekerja sama untuk menjaga stabilitas ekonomi masing-masing. Berarti untuk menjawab pertanyaan mengapa Indonesia perlu bekerja sama dengan IMF itu sudah terjawab. Nah, jika demikian, menurut teman-teman, apakah Indonesia cukup siap untuk menghadapi kondisi ekonomi dunia yang tidak menentu sampai saat ini?
Kalau menurut saya Indonesia cukup siap ya, karena Indonesia sudah memiliki pengalaman dalam menghadapi berbagai krisis ekonomi sebelumnya. Pemerintah dan Bank Indonesia juga terus berupaya menjaga inflasi, nilai tukar rupiah, dan stabilitas ekonomi agar tetap terkendali. Jadi teman-teman, walaupun begitu kita tetap harus berhati-hati karena kondisi ekonomi global bisa berubah dengan cepat dan mempengaruhi Indonesia. Dari saya, salah satu hal yang perlu diperkuat adalah daya saing produk dalam negeri agar mampu bersaing di pasar internasional. Jadi Indonesia memang cukup siap, tapi masih perlu terus beradaptasi dan memperkuat ketahanan ekonominya agar tidak mudah terdampak oleh gejolak global. Baik teman-teman, terima kasih. Jika demikian, kalau seandainya teman-teman berada di posisi untuk mengambil sebuah kebijakan, maka langkah apa yang akan teman-teman lakukan agar dampak dari kenaikan dolar terhadap Indonesia itu tidak terlalu besar? Baik, kalau dari saya akan mendorong peningkatan ekspor karena semakin banyak devisa yang masuk, semakin kuat juga posisi ekonomi di Indonesia. Selain itu, kita perlu mengurangi ketergantungan pada barang impor dan mulai memaksimalkan produk dalam negeri. Dan juga pemerintah perlu memperkuat sektor industri agar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri tanpa perlu tergantung pada negara lain. Ya, jadi supaya dampak kenaikan dolar itu tidak terlalu besar bagi kita di Indonesia, kita bisa menarik investasi asing juga, karena itu perlu untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dalam membuka lapangan pekerjaan. Langkah yang tidak kalah penting yang harus kita ambil itu adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar dampak dari perubahan nilai dolar itu tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat. Baik, terima kasih. Seperti yang teman Jita katakan bahwa yang paling merasakan itu masyarakat, sehingga pemerintah Indonesia itu sebenarnya harus mengambil keputusan dengan bijak. Baik teman-teman, terima kasih. Lalu kalau begitu menurut teman-teman, tantangan terbesar Indonesia dalam menghadapi perdagangan internasional di tengah kondisi ekonomi global yang masih belum stabil itu seperti apa? Menurut saya tantangan terbesar adalah persaingan global yang belum ketat. Jadi Indonesia itu harus perlu meningkatkan kualitas produknya agar Indonesia bisa mampu bersaing dengan negara lain. Selain itu juga adanya perubahan nilai tukar mata uang menjadi tantangan karena mempengaruhi biaya perdagangan nasional. Baik, selain itu juga ketidakpastian ekonomi dunia membuat banyak negara berhati-hati dalam melakukan perdagangan maupun investasi. Dan Indonesia juga perlu meningkatkan inovasi dan kualitas sumber daya manusia agar mampu memperkuat perkembangan ekonomi global. Menurut saya, tantangan terbesar bukan hanya menghadapi kondisi ekonomi dunia yang berubah-ubah, tetapi juga bagaimana Indonesia mampu memanfaatkan peluang yang ada untuk terus berkembang. Baik teman-teman, terima kasih atas semua saran dan juga pendapat yang teman-teman sampaikan. Berarti untuk kondisi ekonomi Indonesia saat ini tergantung dari pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi meskipun harga dolar itu naik, tetapi jika suatu negara bisa mampu untuk mengatasi, maka itu kembali lagi kepada negara itu sendiri. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua. Sebelumnya kita berikan tepuk tangan. Baik teman-teman, dari diskusi yang sangat luar biasa hari ini kita dapat memahami bahwa kenaikan nilai dolar Amerika Serikat memberikan pengaruh yang besar terhadap perdagangan internasional Indonesia. Nah, di satu sisi ada dampak negatif, di satu sisi juga ada dampak positif. Nah, kita juga ingin tahu bahwa IMF itu memiliki peran yang sangat penting dalam membantu menjaga stabilitas ekonomi global melalui kerjasama internasional, pemantauan kondisi ekonomi dunia, serta pemberian rekomendasi kebijakan kepada negara-negara anggotanya termasuk Indonesia itu sendiri. Nah, oleh karena itu kerjasama Indonesia dengan IMF itu sangat relevan hingga saat ini. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berbagi pendapat dan juga mengikuti diskusi podcast kita kali ini. Semoga pembahasan mengenai peran Indonesia dalam IMF dan juga kaitannya dengan perdagangan internasional dapat menambah wawasan kita semua. Sekian hari ini dan terima kasih dan juga sampai jumpa di podcast selanjutnya.